Halo teman-teman, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang Python. Di sini saya akan membahas tentang filter. Oke, kita lihat presentasinya. Filter itu, kita lihat penjelasannya dulu ya. Filter merupakan satu dari beberapa built-in function Python. Gunanya adalah untuk melakukan pemfilteran atau menyaring nilai dari iterator data atau collection data. Nah, kalau kita lihat, filter merupakan satu dari beberapa built-in function Python. Apa sih built-in function itu? Built-in function itu adalah fungsi-fungsi yang sudah tersedia di dalam Python, yang sudah siap sedia atau udah ready untuk kita gunakan teman-teman ya, itu built-in function. Nah, kalau kita mau lihat built-in function itu apa-apa saja, kita coba lihat ke dokumentasinya. Masuk ke dokumentasi Python. Di sini misalnya saya cari Python documentation. Oke, teman-teman klik tutorial. Bagian ini di Python Standard Library. Di sini ada built-in function. Jadi ini ada banyak fungsi-fungsi Python yang udah bisa kita pakai teman-teman ya. Oke, jadi kenapa built-in function ini dianjurkan untuk kita pakai? Karena built-in function ini pada umumnya lebih cepat performance-nya daripada yang kita buat. Dan juga tentunya untuk apa kita membuat function sendiri kalau sudah tersedia oleh Python gitu. Jadi kita tinggal pakai built-in function itu. Nah, di sini kita akan bahas yang bagian filter ini. Nah, tadi kita lanjut ke PowerPoint-nya. PowerPoint-nya yang ini. Kegunaannya adalah untuk melakukan pemfilteran atau menyaring nilai dari iterator data atau collection data. Ya, sama seperti namanya, dia ditujukan untuk memfilter atau menyaring teman-teman ya. Collection data itu ya berupa array, set, tuples, list, dictionary. Jadi yang semua data yang bisa di loop teman-teman. Jadi datanya lebih dari satu di dalam variabel itu gitu. Oke, kemudian contohnya seperti ini teman-teman ya. Di sini ada variabel age. Age itu memiliki data 5, 12, 17, 18, 24, dan 32. Jadi ini age ini merupakan koleksi data teman-teman. Oke, di sini ada di line nomor 9 ada adult sama dengan filter my function age. Nah, ini penggunaan fungsi filter teman-teman. Cara menggunakannya seperti ini. Oke, my function itu adalah fungsi yang kita buat sendiri gitu ya. Oke, mari kita langsung implementasi. Nah, di sini saya sudah buat variabelnya. Yang x ini sama dengan yang di presentasi teman-teman. Kemudian saya akan buatkan ini misalnya kita mau mencari orang yang sudah dewasa, which is kita anggap 18 ke atas ya. Oke, di sini kita buat variabelnya namanya adults itu dewasa. Kemudian nama built-in functionnya filter. Kemudian fungsi yang kita buat sendiri. Contohnya kita akan buat satu fungsi nanti untuk melakukan filter sesuai yang kita harapkan gitu ya. Apa nama fungsinya my function. Kemudian koleksi data yaitu age. Koleksi data yang mau kita filter ya. Nah, di sini my function ini fungsi yang akan kita buat sendiri yaitu untuk apa tujuan yang akan kita tujukan tadi itu mencari data yang lebih besar dari 18. Nah, filter ini sendiri merupakan nama dari functionnya itu. Oke, jadi si filter ini menerima 2 argumen. Nah, kalau kita lihat ke fungsi aslinya, built-in-nya ini, filter ini kalau kita lihat di sini dia menerima 2 argumen teman-teman ya. Ke yang mana itu? Yang ini kita di sini adalah my function dan age. Oke. Berarti saya perlu buat satu fungsi namanya my function. Def my function tutup kurung itu akan menerima si my function ini akan menerima
X ini tapi satu demi satu teman-teman, 5, 12, 17 ya. Jadi nanti dia akan dikirim satu demi satu ke dalam my function ini. Oke, kita ikutin aja dulu. Kemudian tujuannya kan tadi untuk memfilter eh, lebih kecil dari 18 dianggap muda, lebih besar dari 18 dianggap adults. Nah, berarti kita kasih if X lebih kecil dari 18, kita langsung return false. Kemudian else berarti lebih besar ya dari 18, berarti else kita return true. Nah, di sini kita coba buktikan. Kita print variabel adults-nya apakah sesuai yang diharapkan. Oke, di sini yang dihasilkan adalah objek teman-teman. Berarti kita harus dia convert ke list. Bisa convert ke set, ke tuple, dan lain-lain teman-teman. Dan begini baru kita akan bisa lihat hasilnya. Kita print. Nah, teman-teman ya. Ini 18, 24, 32. Sebentar, ini 18 kecil dari 18. Oke, ya, benar ya. Jadi yang dianggap dua itu adalah 18 ke atas. Kita dapat hasilnya seperti ini. Jadi begitulah kira-kira penggunaan fungsi filter teman-teman. Filter menerima dua argumen, yaitu myFunction atau fungsi yang kita buat dan koleksi datanya. Nah, sebenarnya tanpa filter ini juga kita bisa sebenarnya buat fungsi sendiri untuk menghasilkan data seperti ini teman-teman. Tapi itu akan lebih panjang. Coba kita buktikan ya di sini ya. Tanpa menggunakan filter ini, kita bisa buat fungsi sendiri untuk menghasilkan data atau umur yang lebih besar sama dengan 18 ke atas gitu ya. Contohnya seperti ini kita buat. Ini kita anggap kita buat di fungsi mana ya? Saya buat satu folder lagi, satu file lagi. Index.py. Jadi di index.py ini saya akan buat satu fungsi tanpa menggunakan filter ini, tapi tujuannya adalah sama, teman-teman ya. Kita ambil variabelnya sama di sini. Saya bagi dua biar kelihatannya. Saya simpan. Ini sebelah kiri adalah menggunakan filter, yang sebelah kanan tanpa menggunakan built-in function filter. Oke, kasih def filter, fungsinya apa ya, my function aja juga lah. Oke, tapi pas berarti cara panggilnya adalah my function, kasih ada juga di sini my function, yang kita kirim adalah X ini, berarti ini adalah X juga teman-teman, X. Oke, X parameter lah biar agak beda dengan ini, biar teman-teman gak bingung juga. Kemudian di sini berarti saya filternya adalah saya kasih variabel dulu di sini, adult result sama dengan tuple list. Kemudian saya kasih if X lebih, langsung ini aja, if X lebih besar sama dengan 18, ini kita loop dulu, for age in X parang, maka kita tambah X ini ke dalamnya open, tapi dengan catatan ini harus di atas dulu, if X lebih besar dari lebih besar sama dengan 18,
maka tambah, bukan X juga ya, harusnya if X, oke, X lebih besar dari, if X lebih besar dari 18, kita tambah, kemudian kita return result. Kemudian di sini kita panggil fungsinya, ini fungsinya print adult. Jalanin, hasilnya sama teman-teman ya, cuman ini kan lebih panjang dan lebih ini ya, lebih kompleks lah kalau menggunakan yang ini. Ini juga kita bisa persimpel yang ini, kalau fungsinya ini kita persimpel misalnya seperti ini aja nih, if X lebih besar dari 18, return true, ini hapus. Nah, ini yang kiri ini sangat simpel, yang kanan panjang. Oke, kalau kita coba jalan yang kiri benar ya apa enggak, yang mungkin tadi ada update sedikit. Oke, ini 2432 lebih besar sama dengan, hasilnya sama teman-teman ya, kalau kita jalan sebelah kanan juga hasilnya sama. Nah, permasalahannya kalau menggunakan yang fungsi kita sendiri itu akan lebih panjang, dan performance-nya itu lebih lebih lambat daripada yang built-in function ini. Kenapa? Karena ini yang built-in function ini sudah benar-benar yang testing dari si developernya Python sendiri atau developer lain yang sudah melakukan banyak testing terhadap built-in function ini. Dan umumnya built-in function ini di-build atau dibuat dengan bahasa pemrograman C. Jadi otomatis lebih cepat teman-teman. Dan juga daripada teman-teman makan waktu yang banyak untuk membuat function yang udah ada, lebih bagus menggunakan fungsi yang udah ada yang dan pastinya lebih baik juga. Gitu teman-teman ya. Oke, untuk video kali ini mungkin sekian. Semoga teman-teman bisa paham. Terima kasih, selamat malam.